Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya teman-teman semua, amin. Nah teman-teman semua, di malam Jumat ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami saya sendiri pada tahun sekitaran 2000-2001 kalau nggak salah ya, di mana saya masih SMP. Nah teman-teman semua, pada saat itu lagi libur sekolah. Nah saya mutusin untuk nginap bermalam liburan ke rumahnya tanteku yang jarak dari rumahku sekitaran sejaman sampai di sana. Nah sampailah saya ke rumah tanteku dan nginap di sana. Keesokan harinya, karena di sini lagi susah air, saya mau pergi sama sepupuku ke salah satu sumur yang ada di dekat sana, sekitaran sejaman. Bukan sejaman teman-teman semua, sekitaran sekilo kita sampai di sumur tersebut. Nah di sumur situ katanya banyak yang mandi, banyak yang cuci pakaian juga. Jadilah saya berangkat ke sana bareng sepupuku. Seret-seret kita jalan lah ini bareng-bareng sepupuku. Tak terasa kita sudah sampai di sumur tersebut. Sana saya sudah melihat sudah banyak sekali yang datang cuci pakaian, mandi, ada yang ambil air juga dimasukin di jerigen terus dibawa pulang ke rumahnya. Nah singkat cerita, nih sepupuku sudah mencuci nih seret-seret sambil saya bantu juga bilas pakaiannya. Tak terasa satu persatu orang-orang sudah pada pulang, tinggal kami berdua. Nah sumur ini sangat besar sekali teman-teman semua, dan sekitarnya sudah disemen jadi bagus untuk mandi, cuci pakaian, dan airnya tuh jernih segar sekali. Nah teman-teman, asal kalian tahu, sumur ini berletak pas di tengah-tengah perkuburan orang-orang Cina. Kaget nggak kalian semua teman-teman semua? Tadi hati kecil saya berkata, kok bisa ya orang-orang di sini nggak takut mandi, cuci pakaian di sini? Mana lagi kalau yang datang nyuci pakaian, mandi, nggak rame, sunyi. Mereka pada berani-berani semua ya. Singkat cerita, kita sudah selesai, kita sudah mau balik pulang ke rumah tanteku. Nah jalanlah saya sini sama sepupuku, seret. Tak terasa kita sudah di tengah-tengah. Sembari kita bercerita, nah di sini saya bilang sama sepupuku, jalan duluan aja, nanti saya nyusul, saya mau lihat-lihat dulu sekitaran di sini. Kata sepupuku nyeletuk, emang tidak takut? Ah tidak biasa. Sombong banget ya saya teman-teman semua. Ya maklum, zaman itu masih remaja, masih SMP. Jadi kayak hal-hal mistis begitu tidak saya terlalu pedulikan. Singkat cerita nih teman-teman, saya memperhatikan satu persatu batu nisan di sana yang tulisannya tuh apa ya? Kayak tulisan kanji gitu. Saya lihat-lihat fotonya, nama-nama yang tertera di situ. Soalnya perkuburan Cina di sini tuh suasananya indah, cantik. Mana lagi ada rumah-rumah yang gede, banyak yang berwarna merah. Tak terasa kenapa bisa saya sudah sampai di tengah-tengah, melihat satu persatu nama-nama yang tertera di sana, melihat foto-fotonya, sampailah di sini. Kejadian tak terduga itu saya alami. Nah, ada salah satu batu nisan yang saya lihat
saya perhatikan dengan jelas, saya tidak halu teman-teman semua, karena setengah jaman lebih saya melihat kejadian itu. Foto tersebut tersenyum kepada saya teman-teman semua. Terus saya lihat dengan jelas matanya berkedip-kedip. Untungnya dia tidak manggil-manggil. Kalau dia manggil-manggil terus ketawa cekikikan, bisa-bisa saya pingsan di situ teman-teman semua. Tapi alhamdulillah tidak. Tapi tahu nggak sih teman-teman semua, sempat badan saya ini kayak susah untuk digerakkan, sampai tiba-tiba saya refleks, saya tersadar, saya lari sekencang-kencangnya, mau jatuh, mau nabrak apa, saya tidak pedulikan sama sekali. Sampailah saya keluar dari perkuburan tersebut dan meninggalkan sepupuku tanpa saya sadari. Saya sudah jauh sekali sampai ke rumah tanteku. Dengan nafas terhengah-hengah dan berkecucuran keringat, gimana tidak teman-teman semua, saya baru lihat kejadian yang selama ini saya tidak pernah sangka-sangka, dan sampai saat ini pun saya masih ingat kejadian itu. Ditambah lagi muka saya pucat. Nah, di sini tante saya bertanya, "Ada apa? Kenapa? Di mana si A?" Saya panggil aja ya sepupuku si A. Bilang dia masih di jalan, saya jalan duluan. Saya perbaiki dulu nafas saya, terus saya ceritakan semua kepada tante saya. Terus tidak lama kemudian sepupu saya datang dan saya juga ceritakan kepada dia. Nah, sepupu saya nyeletuk, "Nah, no, tadi saya sudah peringatkan, kamu bilang tidak apa-apa." Nah, itu dia ya teman-teman semua, kisah horor yang pernah saya alami. Pun sudah berlalu 20 tahun lebih, tapi sampai saat ini saya masih teringat terngiang-ngiang kejadian horor yang pernah saya alami. Kejadian ini saya alami dulu di daerah saya di Kota Makassar, dan sekarang saya sudah merantau ke Kota Sorong, Papua. Nah, teman-teman semua, siapa tahu ada yang sama dengan kisah yang pernah saya alami, atau mungkin teman-teman juga punya kisah horor yang mau aku ceritain. Bisa juga kirim ke sini, dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman semua. Dan semoga kalian semua cukup terhibur dengan cerita horor saya malam ini. Sampai jumpa di kisah horor-hororku berikutnya. See you next time, bye bye.